tungguin sampai. Oke, sip, sudah record. Lanjut. Nah, lanjut. Tadi kan Selfie itu kemarin sudah mencoba untuk konfigurasi internet ya, atau membuat si Debian server yang ada di virtual machine ini ada koneksi internetnya. Nah, kemudian dia ada satu hal yang harus dilakukan. Jadinya gambarnya seperti ini nih, yang kalian tahu ini adalah error. Oke, di sini error ya. Jadinya jalan terus dia codingannya. Si DB-nya jalan, soalnya konfigurasinya ada salah satu konfigurasi yang error, maka dia akan mendeteksi seperti ini. Dia memanggil atau mencari nih, mencari terus. Mencari settingan yang benar. Dia tuh lagi nyari ya. Jadinya nyari internet gitu loh. Tuh. Nah, kebetulan kemarin Shopee sudah mencoba konfigurasi, tapi di bagian mana nih namanya? Network, dia belum dinyalain nih kalau nggak salah. Nah, di sini nih dia itu no attached. No attached atau tidak, kalau dalam artian itu tidak ada LAN card atau kabel LAN. Kartu LAN. Ya, LAN card, kartu LAN. Nah, untuk itu kita harus milih salah satu dari sini. Nah, si virtual mesin ini lengkap ya. Dia itu ada LAN-nya seperti ini. NAT, network, jadi ini semua bisa digunakan. Tapi kalau untuk terkoneksi sama internet, kita menggunakan yang bridge adapter. Oke, kita oke di sini. Nah, coba kita balik lagi. Oke, dia sudah berhenti ya, Bu. Lihat, di sini udah berhenti ya, si Debiannya. Berarti kalau udah berhenti, settingannya itu udah bener, atau dalam artian dia udah nemu nih, oh si adapter ini di ini udah ada nih, udah ketemu. Jadinya dia berhenti, nggak bakal nyari-nyari lagi. Sekarang coba kita root, kita masukin aja passwordnya. Oh ya, Sel, passwordnya apa, Sel? 1 Selfie sampai 1 1 sampai sampai 6. 6. Oke, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya uji coba pakai punyanya Selfie ya, biar apa namanya, biar sama. Lah, nggak mau, Sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kali ya, Pak 5. Sampai 5. Di gaji. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mau nih. Sampai 8 kali ya. 1, Iya 2, kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di gaji nggak mau. Root. 1, 2, 3, 4. Aduh, nggak mau udah. Apa sih lah? Aku nggak tahu, Sel. 7 kan? Sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya benar. Sampai 7 ya, saya ingetin loh. Iya. Dah, nih. Oke, sekarang saya menggunakan pakai punya Selfie ya. Kenapa? Kalau misalnya saya gunakan PC server kan itu cepet ya. Takutnya nanti pas dikonfigurasi kalian tuh beda gitu. Seperti itu, sama aja. Oke, tahap yang pertama, oh ya, kita ini dulu ya. Kita bikin besar dulu. Ctrl C. Switch. Tampilannya. Kelihatan kan sini? Oke, sip. Nah, sekarang kita konfigurasi awal untuk mendapatkan DHCP DHCP internet. Jadi si Debian 10 ini biar bisa, kalau misalnya kita ping google.com itu ada internet nih kayak gini. Nah, kenapa ini udah bisa? Si Selfie kemarin udah nyoba, tapi karena dia yang adapternya itu belum dinyalain atau belum diganti, maka dia error kayak tadi seperti itu. Nah, untuk kelas 11, eh, ini mungkin baru ya, apa udah pernah saya lupa. Yang penting saya ulangi lagi. Jadi untuk konfigurasi internet itu ada di directory mana ya? Notepad deh. Notepad. Ada di directory etc. Di dalam directory etc. Oke. Konfigurasi internet. Ada internet. Itu di dalam konfigurasi etc terus network. Nah, gini. Garis miring yang paling awal itu root. Jadi
folder etc dan network ini ada di dalam root, oke? Karena kita sudah masuk admin user, maka kita bisa langsung konfigurasi, oke? Langsung aja ya, biar cepat. Jadi untuk masuk ke konfigurasi itu ada dua cara. Yang pertama kita masuk ke direktorinya dulu, itu etc sama network. Kemudian kita ketik ls. Nah, ls itu tahu lah ya, list dari kata list itu daftar, atau dalam artian kita melihat nih isinya, isi daftar itu apa, isi daftar di direktori network itu apa. Nah, ini ada berbagai file di sini, ada down, ini semua adalah file. Nah, untuk konfigurasi internet itu ada di file interface. Oke. Nah, untuk konfigurasi bagaimana nih? Ya udah, tinggal kita ketik nano. Nano itu kalau di Windows adalah seperti notepad fungsinya untuk mengedit seperti ini ya. Nah, kemarin untuk tampilan awal biasanya itu kalian dari bagian setting sini, dari dari trash trash yang ini yang saya tunjukin kursornya sampai ke DHCP ini kosong. Oke. Jadi nanti tampilan akhirnya itu cuma ada tampilan awalnya cuma kayak gini doang. Oke. Nanti berarti kalian harus menambahkan script yang seperti ini. Tuh. Jadi kalian harus nambahin script yang dari sini ya. Gitu. Nah, setelah kalian menambahkan script ini, kemudian kalian melakukan restart. Nah, cara restart itu kalau yang kita pahami merestart interface atau kabelan atau kartu jaringan, itu kalau di Windows itu kan klik kanan ya, klik kanan, disable, enable. Kalau ini kita menggunakan ketikan semuanya. Seperti itu. Caranya, sintaknya itu seperti ini. Garis miring etc titik D garis miring lagi networking restart, seperti itu. Nah, untuk merestart aplikasi yang ada di khususnya di Debian atau di Linux itu nanti kalian sintaknya seperti ini, tapi yang bagian ini kalian ganti package atau aplikasinya. Misalnya kalau misalnya nanti kita DNS kita tinggal bin 9, kalau Apache ya tinggal ganti Apache. Yang penting rumus atau sintaknya ini harus hafal dari yang pertama ini, dari garis miring etc sampai titik ini, itu kalian harus hafal, jangan sampai tipu, oke? Karena kita mau merestart jaringan, nah jaringan itu kan namanya network ya, jadi kita networking. Terus kita tinggal enter aja, tungguin berhasil, tungguin sampai dia oke. Setelah itu nanti pasti bisa. Kalau sudah oke, biasanya insya Allah bisa. Tapi ada yang misalnya file kayak waktu kemarin kalian di Debian Azure itu file karena apa? Karena si interface-nya itu dia virtual. Virtualnya bukan dalam artian virtual mesin kayak di Ketabook, tapi dia benar-benar pure virtual. Jadinya mungkin si ini Debian yang di Azure itu tidak membaca, jadinya dia file. Tapi untuk konfigurasinya bisa. Gak masalah sih itu. Cuma permainan oke aja, yang penting kita bisa. Nah, setelah oke, berarti kita harus ngecek dong. Kita udah dapat IP-nya apa belum? Kita bisa ngecek menggunakan ping Google yang kayak awal tadi. Oke, kalau kayak gini, berarti udah dapat internet ya. Atau bisa juga menggunakan IP ADD. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Di sini kita mendapatkan IP inet 192.168.3.5. Satu IP yang kita peroleh. Coba misalnya kita ping IP tersebut ya. Apakah bisa? Pasti bisa sih. Oke, sip. Nah, jadi kita dapat IP dari internetnya DHCP pakai 192.168.3.5. Oke, tahap ini nanti kalian langsung masuk ke nano interface ya. Seperti ini, nanti kalian tambahin, khususnya yang kelas 11 ya, tinggal kalian tambahin yang bagian sini. Terus kalian restart pakai sintak ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya biar cara masuk interface lagi saya ajarin lagi. Itu tadi caranya ya. Jadi kita masuk ke directory network dulu dengan menggunakan perintah cd garis miring net garis miring etc garis miring network. Seperti itu. Atau kalau misalnya dari awal
dari awal menu beranda lah, kalau dari istilahnya di Windows itu menu beranda, kita langsung aja nembak nano etc network interface. Oke. Udah. Oh, otomatis sama. Ini buat cara masuk interface saja, oke? Lanjut. Setelah kita mengkonfigurasi internet, setelah PC atau Debian server kita mendapatkan koneksi internet, tahap selanjutnya adalah melakukan repository, yaitu memanggil server lokal. Kenapa? Kalau kita manggil server lokal, karena biar instalasi atau pemanggilan paketnya itu cepat. Kalau kemarin kita kenapa langsung pas di Debian Azure itu langsung, karena Debian Azure itu servernya dari USA ya, luar negeri, mungkin dari Singapura, karena kalau kita melakukan pemanggilan atau menginstal suatu paket, dia cepat ya, iya karena servernya dekat. Tapi kalau misalnya kita sekarang, karena kita di sini PC-nya adalah PC dari lokal atau PC dari Indonesia, khususnya Jawa Barat, kita cari server lokal yang ada di Indonesia sendiri biar mengurangi bandwidth kuota lah, seperti itu. Oke, lanjut aja kita melakukan repository ya. Nah, di direktori repository itu ada di direktori apt yang di dalam direktori root, sama kayak apa namanya network, kayak interface tadi. Coba kita masuk cd etc. Nah, di cd etc ini, di direktori etc ini ada banyak. Bisa kalian lihat di sini ada direktori network yang nantinya kita akan mengkonfigurasi internet tadi. Dan yang di bagian A, coba kalian perhatiin huruf A di sini, ada direktori apt kan. Nah, itu direktori yang memuat si repository-nya, file repository. Oke, coba lanjut kita ke direktori apt, terus kita ls lagi. Nah, di dalam direktori apt, aduh ini Steve Windows-nya kelihatan, sorry biar magnifier aja ya. Mana magnifier, mana ya, sorry ya. Gede banget. Nggak usah deh, nggak enak banget. Nah, di dalam direktori apt ini ada berbagai file berkas sama kayak di direktori network tadi. Nah, kita konfigurasinya di mana nih? Di file sources titik list ini. Oke, coba kita buka ya, kita edit. Sama editnya sama menggunakan aplikasi Nano, atau dalam kata lain notepad-nya Linux. Nah, seperti ini ya tampilan direktori sources listnya, ada warna-warni. Nah, untuk bagian yang db cd-rom ini, karena kita menggunakan memanggilnya paketnya melalui server atau internet, maka yang cd-rom ini kita bisa ngasih crash di depannya ya, seperti ini, biar nggak berfungsi lagi. Karena cd-rom yang dimaksud adalah paketnya ini dipanggil atau diminta lewat CD, sedangkan saya belum tahu nih CD-nya yang mana, belum download, jadinya kita menggunakan yang internet aja, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk ngisi sintaknya itu ya untuk kelas 12 pasti tahu lah yang pokoknya di paling bawah sini. Nah, untuk yang kelas 11 pasti juga biar belajar lagi. Di paling bawah ini ya, paling bawah. Nanti kalian isi sintaknya di sini. Nah, sintaknya itu yang mana? Sintaknya kita cari aja di internet. Repository Debian lokal tuh yang mana? Nah, sini ada beberapa macam ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Server UI ini adalah kambing UI. Ini yang paling terdekat sama kita. Yang Kebovi LSM ini adalah servernya, kalau nggak salah servernya Universitas Gajah Mada di Jogja. Jauh dong sama kita. Oke. Sini ada Daya Utama Surabaya, di sini Universitas Jember kalau nggak salah. Nah, sekarang kita pakai yang si ini. Nah, nanti kita ketik aja nih, tinggal ketik aja di repositorinya. Lanjut kita ketik ya. Saya ketik kambing. Untuk pengetikan kalian, saya ini harapkan jangan ada yang tipu. Oke, biasanya sih teman-teman yang udah lulus, khususnya yang kelas 12, yang sekarang juga kadang-kadang suka tipu juga. Jadi kesalahannya tuh ya
Sebenarnya gara-gara tipe doang. Kalau misalnya dia gagal pasti di tipe. Jadi harus teliti dalam tahap ini. Main on trip on trip. Yep. TTP. Kalau bisa sintak ini dihafalin ya, biar nanti kalian tuh terbiasa gitu. Soalnya kemungkinan besar satu semester ini kita bakal belajar ini pakai ginian terus. Batas non-trade non-trade. Nanti saya kasih ininya, scriptnya atau tutorialnya lewat ini teks yang tadi saya download. Jadi kalian coba pakai itu aja. Atau boleh dicatat juga sih di buku kalian, biar nanti kalian nggak bolak-balik buka notepad yang ada di HP. Seperti itu. Sintaknya Buster, Debian Security, Buster Update. Oh, Buster Update main trip nanti. Dah, pastiin nih, ada udah benar apa belum? Pastiin aja, dicek-cek lagi aja. Ini, oke. Ini Buster kami mau update Buster update security. Hampir saya tipe. Ini bukan update ya, tapi security. Security. Dah, kalau udah, tinggal kalian save aja. Nah, untuk cara setelah melakukan ini, tinggal kalian update perintahnya atau sintaknya menggunakan update get. Get update. Nah, tungguin sampai proses update. Nah, kalau proses update ini tergantung sama internet kecepatan internet juga, tapi ya. Jadi kalau misalnya lama ya sabar aja, mungkin koneksi internetnya lagi down seperti itu. Kalau yang kita menggunakan Azure itu cepat ya, wajar lah. Dia kan di servernya Google sana, artinya cepat. Hal ini kan tergantung dari jaringan yang ada di sekolahan. Seperti itu. Tungguin aja sampai tahap ini kelar. Biasanya cepet sih. Udah kan cepet. Terus upgrade. Kalian iya aja. Kalau udah tampilan gini buat upgrade. Tungguin. Oke, kelar. Oke, kelar. Nah, selanjutnya kalau biasanya kalau kita udah melakukan konfigurasi ini, kita bisa menginstal package yang ada di server di sana atau aplikasi. Nah, contoh salah satu aplikasi yang nantinya kita gunakan untuk konfigurasi server adalah apa? Debian 9. Debian 9. Bin 9, yaitu buat DNS. Coba kita install ya. Oke, dia ada. Tinggal kita Y aja. Tungguin sampai proses instalasinya kelar. Ini dia lagi install ya. Atau ngambil package yang dari si Debian Kambing UI. Seperti itu. Tungguin. Tungguin sampai kelar. Tungguin. Oke, ntar lagi kelar. Ya tinggal nunggu aja. Tergantung dari kecepatan internet sama kecepatan PC-nya juga. Oke, sudah. Selanjutnya kita cek nih
biasanya ngeceknya gimana? Ngeceknya kita masuk ke directory bin-nya itu. Nah, biasanya di directory bin itu ada di directory dalam etc ya. Aplikasi atau package yang sudah terinstall itu biasanya dia bakal ditaruh di directory etc. Kalau kita di Windows itu di local disk C di bagian program file kan. Nah, kalau yang di sini yang berfungsi sebagai program filenya itu directory etc seperti itu. Coba kita ls di sini apakah ada bin 9 bin. Nah, lihat ada kan bin. Nah, seperti itu bin ada. Terus kita tinggal cd bin terus ls. Nah, ini tahap ini sebenarnya udah saya jelaskan waktu pas kalian install Azure ya dan kalian udah bikin domainnya. Nah, untuk kesempatan kali ini setelah kalian melakukan proses install yang kemarin, terus nanti kalian bakal praktek mengkonfigurasi internet, kemudian merepository. Selanjutnya nanti kalian harus ya mudah-mudahan kalian masih tetap ingat saya ini kalian lakukan konfigurasi domain lagi sebelum nanti kita masuk ke konfigurasi web server atau Apache atau ya. Jadi nanti tugas yang kalian lakukan setelah ini adalah melakukan remote seperti kemarin. Kemudian kalian melakukan gimana caranya si VirtualBox ini gak usah install lagi. Kalian pakai yang kemarin. Bagaimana setelah itu gimana caranya biar si Debian server yang kalian install kemarin itu dapat internet. Kemudian kalian lakukan konfigurasi repository. Setelah itu kalian lakukan update. Terus kalian install aplikasi atau paket yaitu bin 9. Terus kalian lakukan lagi konfigurasi DNS lagi. Oke. Setelah kalian lakukan konfigurasi DNS, maka nanti kita bisa lanjut untuk konfigurasi yang lainnya seperti konfigurasi web server atau mail atau FTP atau SSH atau dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Oke, silakan ada yang mau bertanya apa gimana? Habis ini kalian praktek soalnya biar cepat aja. Yang mau nanya silakan. Nggak ada yang nanya? Oke, nggak ada yang nanya. Oke, sip lah. Mana lagi? Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya matiin recordnya dulu. Saya akhiri dulu ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, close dong. Recordnya. Dah, ada yang menanya nih guys? Kok ini masih record ya? Halo, ada yang menanya tidak? Kak, Apa? tadi sampai konfigurasi mana? Sampai konfigurasi DNS. Kalau tadi mah cuma nyampe ini doang, install bin 9 doang. Iya, ya Nanti berarti saya tinggal lanjutin kan? lanjutin apa? Nanti saya hapus ini dah. Install ulang dong. Enggak, ntar saya hapus ini punyamu. Ya udah ya. Saya ulangi lagi bisa kok, ntar. Ya, Apa? siap. Apalagi nih yang menanya cepat. Halo, nggak ada yang nanya? Woi, nggak ada yang nanya nih. Nggak ada kan? Ya udah kalau nggak ada. Ini belum berhenti record ternyata.